مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتائج الفكر باب الحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba Allah tentunya harus dan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu saat, tidak ada satu detik pun kita itu terlepas kecuali kita berada dalam rahmat, karunia, cinta daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan hingga di detik yang mulia ini kita masih dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisanya kita melangkah dari rumah, bisanya kita memiliki waktu untuk hadir beribadah kepada Allah di masjid, untuk hadir dalam sebuah majelis ilmu. Tentu ini adalah sebuah anugerah rahmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Ada sebuah perkataan dari Nabi Muhammad SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jadi pernah dalam sebuah majelis sahabat berkumpul dengan Nabi Muhammad, maka Rasul menyampaikan pesan ini. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan terhadap seorang hambanya, siapapun itu, kata Rasul, Allah akan buat hamba tersebut cinta beribadah, memiliki waktu untuk beribadah, memiliki kesehatan untuk beribadah, dan seluruh yang dia miliki itu mendukung dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang kita punya, rizki yang kita miliki, keluarga yang ada dengan kita, anak-anak yang lucu, semuanya, kata Rasul, jika itu Allah menginginkan kebaikan kepada kita, maka Allah akan buat kita cinta dan memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ada orang yang dia tidak memiliki waktu? Ada orang memiliki alasan mengatakan saya sedang sibuk. Bisa jadi itu alasannya. Tapi perlu kita garis bawahi, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan buat dia memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di saat yang mulia ini kita ketahui bersama, tingkatan manusia itu adalah tidak lain la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan yang kita miliki untuk melakukan apapun itu dalam kehidupan ini. Kita punya niat, kita punya rencana. Bisa jadi rencana kita besar atau kecil. La haula wala quwwata illa billah. Itu tidak akan terlaksana, itu tidak akan terwujud kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah sudah memberikan izin, jika Allah sudah memberikan rahmatnya untuk para hamba-hambanya, maka semuanya akan berjalan dengan indah. Mungkin kita masih teringat kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana sebelum lahirnya Nabi Musa alaihissalam ke dunia ini, pernah seorang raja yang memimpin di negeri itu, dia bermimpi, lalu ketika raja tersebut mengumpulkan seluruh para menterinya dan menyimpulkan akan lahir seorang bayi laki-laki, yang bayi tersebut suatu saat akan menghancurkan posisi raja itu dan akan menghancurkan kerajaan tersebut. Lalu ketika mendengarkan tafsir mimpi ini, seorang raja langsung memberikan sebuah peraturan, siapapun yang akan melahirkan bayi laki-laki, maka begitu lahir bayi tersebut wajib dibunuh. Sementara Nabi Musa alaihissalam saat itu sedang berada di dalam kandungan ibundanya. Setiap waktu, setiap saat, para prajurit kerajaan selalu melihat dan ngecek siapa ibu yang sedang hamil, umur kandungannya udah berapa bulan, dan kira-kira yang dikandung itu bayi laki-laki atau perempuan. Setiap saat dicek. Dan hingga sampai pada waktunya, ternyata Nabi Musa alaihissalam sudah akan dilahirkan. Kalau kita memikir secara logika, sudah pasti bayinya Musa alaihissalam tidak akan bisa hidup ke dunia ini. Bagaimana seseorang bisa bersembunyi dari kebijakan raja yang zalim pada saat itu, yang prajuritnya setiap saat melihat dan ngecek siapa saja dan selalu mendata siapa mereka yang sedang mengandung anak. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa ketika rahmat Allah sudah diberikan kepada hamba, itu pasti terjadi dan akan indah pada masanya. Nabi Musa alaihissalam lahir, dan kita ketahui bersama, bayinya Nabi Musa alaihissalam itu bahkan dibesarkan dalam istana kerajaan raja yang memimpin saat itu. Kata kuncinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertemuan
kita dalam pagi yang mulia ini adalah tentang pesan Nabi yang mulia kepada sahabat yang mulia, bahwa sudah sebuah kepastian setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan, dia ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, dia ingin mendapatkan karunia dari Allah, dia ingin dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang cinta untuk beribadah, sudah pasti pegangan kita adalah Kitabullahi wa sunnata rasulih. Tidak ada yang lain, hanya dua. Berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan pesan Nabi ini walaupun tertulis, terucap untuk kepada seorang sahabat yang mulia, secara umum tentu pesan ini juga adalah untuk kita semua, para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah di satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat yang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam riwayat diceritakan bahwa Abu Dzar ini adalah seseorang yang sangat cinta kepada amar ma'ruf nahi munkar, sampai-sampai ketika beliau mendapatkan atau masuk ke dalam Islam dan keadaan pada saat itu masih sedang bersembunyi-sembunyi, tapi karena beliau adalah seorang yang begitu tegas, ketika dia menyatakan masuk Islam di hadapan Rasul, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku akan memberitahukan ini semua kepada seluruh penduduk negeri." Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku Abu Dzar, jangan dulu, mungkin belum sekarang saatnya. Akan tetapi ini memberikan gambaran bahwa kepribadian Abu Dzar ini sangat tegas, berani, walaupun pada saat itu belum begitu banyak pendukung Islam." Itulah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu apa pesannya? Kata Rasulullah, "Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinah fa innal bahra amikun." Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, sesungguhnya lautan itu begitu amat sangat dalam dan menakutkan. Kata para ulama bahwa hadis ini adalah memiliki makna yang tersurat dan juga yang tersirat. Karena kita ketahui bahwa ada sebuah qaul, Rasul itu selalu menyampaikan khatibun nas biqadari uqulihim. Sampaikan pesan itu terhadap seseorang sesuai dengan cara dia memandang sesuatu, gitu ya. Wahai Abu Dzar, perbaiki kapalmu, sesungguhnya lautan itu sangat amat dalam. Apa maknanya? Di dalam hidup ini perlu kita senantiasa melihat kembali kepada diri kita. Apakah jalan kita sudah lurus? Jika kita sedang berbelok, pastikan untuk kembali ke jalan yang benar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran,
Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Bahwa diceritakan sebelum manusia dilahirkan ke dunia ini, kita masih berada dalam alam ruh. Saat itu semua manusia berkumpul dan diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentang apa persaksian itu? Kata Allah, alastu bi rabbikum, wahai hambaku, apakah anda bersaksi bahwa aku adalah Allah yang maha besar yang akan engkau sembah selama-lamanya? Wahai hambaku, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Allah yang maha kaya tempat meminta rizki? Wahai hambaku, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Allah yang maha bijaksana, yang maha memberikan perlindungan dan tempat para hambaku meminta perlindungan dalam keadaan apapun? Dan masih banyak makna yang lain. Apa pernyataan kita di hadapan Allah pada saat itu? Setiap manusia, setiap kita pada saat itu mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, Engkau adalah Allah yang aku sembah. Engkau adalah Allah tempatku meminta rezeki. Engkau adalah Allah tempatku meminta perlindungan. Engkau adalah Allah tempatku meminta segala apapun yang aku butuhkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini pernyataan kita, pernyataan manusia sebelum dilahirkan ke dunia ini. Pernyataan yang begitu yakin, seyakin-yakinnya. Akan tetapi begitu manusia dilahirkan ke dunia, ada yang berbeda, ada yang berbelok dari apa yang sudah diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Karena tidak sedikit di antara kita bahkan sering lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai beribadah kepada Allah bisa jadi disebabkan karena kesehatan kita. Bisa jadi kita beralasan kita sedang sibuk mencari rezeki. Bisa jadi kita sedang sibuk menjaga anak-anak kita, atau bahkan dengan alasan apapun yang kita miliki. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah, wahai manusia, Anda memberikan pernyataan kepadaku bahwa Anda cinta kepada Allah dan akan beribadah kepada Aku. Allah akan melihat dulu sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh mana kita menjadikan ibadah itu adalah prioritas utama kita dalam kehidupan ini. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi yang pertama, perbaharuilah kapalmu, sesungguhnya lautan itu sangat amat dalam. Dilanjutkan kembali oleh Rasul, wa khudh az-zada kamilan fa inna as-safara ba'idun. Kata Rasul, wahai Abu Dzar,
ambillah perbekalan kamilan yang sangat amat secukup-cukupnya. Fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan itu sangat amat panjang dan jauh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan ini mengingatkan untuk kita bahwa dalam kehidupan ini kita harus selalu mempersiapkan bekal kita untuk menuju hari esok, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Wahai hambaku orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, lihatlah bagaimana persiapan kamu untuk menuju hari esok setelah hari ini. Sesuatu yang sudah kita ketahui bahwa kehidupan manusia, keberadaan kita dalam dunia ini tidak akan selama-lamanya. Akan ada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Seluruh keberadaan di muka bumi Allah ini, dia hanyalah bersifat fana. Sifatnya adalah sesaat saja. Kehidupan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, tidak jauh-jauh umur di antara umatku itu, kata Rasul, tidak jauh dari 62 tahun. Jikapun ada yang berumur 70 tahun, 80 tahun, kalau dalam bahasa kita itu sudah mendapatkan bonus. Artinya apa? Sudah bisa kita kalkulasikan. Kalau saat ini kita berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan 60 tahun, kita sudah bisa menghitung kira-kira berapa lama lagi keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini. Akankah kita masih menjadi orang yang lalai, atau akankah kita akan menjadi pribadi yang cinta, beribadah, dan memperbaiki setiap kesalahan yang pernah kita lakukan? Ibda binafsik. Kita lihat kepada diri kita dan kita mulai dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap manusia yang memiliki nyawa, yang memiliki kehidupan itu pasti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang siap, atau bahkan yang belum siap sekalipun, setiap mereka akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggalkan seluruh yang ada dalam kehidupan dunia ini. Yang kita bawa hanyalah apa yang kita miliki, hanyalah amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini. Makanya kata Allah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, haruslah kita selalu melihat hari esok, sejauh mana
persiapan kita menuju hari-hari tersebut. Kalau berbicara tentang persiapan dunia, kita melakukan sebuah perjalanan. Ada benda atau barang yang tertinggal karena kurangnya persiapan kita, masih ada kemungkinan kita kembali ke rumah untuk mengambil barang tersebut. Atau jikapun kita tidak bisa kembali ke rumah, masih ada kemungkinan kita bisa beli benda yang baru yang persis dengan benda tersebut. Akan tetapi, ketika kita sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh kita sudah berpisah dari jasad kita ini, belum ada sejarahnya orang yang sudah mati hidup kembali. Tidak ada. Begitu ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jasad kita, selesai urusan kita. Jika ibadah kita sudah cukup, sudah banyak, maka berbahagialah mereka yang memiliki ibadah yang cukup. Akan tetapi, yang kita khawatirkan, ibadah kita masih sedikit, atau bahkan ibadah kita menurut kita banyak, tapi ternyata ibadah kita belum terlalu baik untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Bekal apa yang perlu kita siapkan sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat nantinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu yang pertama adalah perlu kita lihat sejauh mana kita mempersiapkan ibadah terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita lihat apakah di setiap ibadah yang kita kerjakan sudah ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita lihat yang pertama. Misalkan salat yang kita lakukan, sudahkah dia salat yang terbaik yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Ataukah dia adalah salat yang selalu tergesa-gesa, salat yang kita kerjakan bila mana kita memiliki waktu saja? Yang kalau kita lihat, salat ini adalah ibadah penentu kebahagiaan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-shalah." Kata Rasul, bahwa nanti ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang pertama kali dihitung, dihisab, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita adalah tentang bagaimana kualitas salat yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Fa in saluhat suluha sairu amali. Jika salat yang kita lakukan baik, jika salat yang kita lakukan berkualitas, kata Rasul, bisa jadi seluruh amal ibadah yang lain akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat, akan tetapi yang kita khawatirkan, jika salat yang kita lakukan ternyata kurang bermutu, kurang berkualitas, atau bahkan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Fasada sairu amali. Ini yang kita khawatirkan. Maka bisa jadi seluruh amal ibadah yang kita lakukan akan dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah perlunya dan pentingnya
kita senantiasa melihat, memperhatikan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, bagaimana keadaan gerakan kita dalam sholat tersebut? Bagaimana kualitas bacaan Al-Quran kita ketika melaksanakan sholat? Kualitas bacaan Al-Fatihah kita, bacaan ayat kita, bacaan di setiap gerakan sholat itu bagaimana kualitasnya? Sudahkah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Dan tentu yang bisa melihat ini yang pertama sekali adalah diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi adalah tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan juga, selalulah dan senantiasalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Karena ada sebuah qaul, al-iman yazid wa yanqus. Keadaan iman seseorang itu akan ada saatnya dia berada di atas dan akan ada saatnya dia berada di bawah. Ketika iman kita sedang di atas, tentu kita akan semakin cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sering ke masjid, kita akan sering sholat berjamaah. Akan tetapi kita khawatirkan ketika iman kita sedang berada di bawah, kita khawatir kita semakin tidak cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan na'udzubillah kita semakin cinta melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tentu yang perlu kita lihat adalah selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, setiap anak cucu Adam itu, kata Rasul, pasti dia memiliki kesalahan. Kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil, kesalahan yang disengaja, kesalahan yang tidak disengaja. Kullu bani Adam khata'. Setiap mereka manusia pasti memiliki kesalahan. Akan tetapi kata Rasulullah, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Rasul mengatakan, bukan tentang berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, bukan berapa sering kita melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kata Rasul, yang paling penting adalah wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Mereka yang terbaik dan yang terpenting adalah mereka yang senantiasa memperbaiki, memperbaharui taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintahkan untuk selalu bertaubat kepada Allah, untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Kalau kita lihat dalam riwayat, Rasul itu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Rasul itu dalam sehari semalam bisa jadi beristighfar 70 kali atau bahkan ratusan kali. Beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampunkan dari dosa-dosa yang terjadi. Kalau kita lihat, Rasul itu adalah seorang pribadi yang terjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang dosa, dari perbuatan yang maksiat kepada Allah. Rasul itu terjaga. Akan tetapi Rasul sendiri
selalu dan senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, tentang kita harus senantiasa memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, apalagi yang perlu kita siapkan? Tentu adalah ketika kita meninggal dunia, kita berharap masih ada pahala yang bisa mengalir kepada kita setiap saat. Lalu yang ketiga adalah perlu kita siapkan pahala yang senantiasa mengalir kalaupun kita sudah meninggal dunia. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin." Kata Rasul, jika manusia itu, umatku itu meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amal ibadah. Ketika kita meninggal dunia, kita sudah pasti tidak akan bisa melaksanakan sholat lagi. Ketika kita meninggal dunia, sudah pasti kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Akan tetapi, kata Rasulullah, ada 3 perkara yang dia senantiasa mengalir pahalanya walaupun hamba tersebut sudah meninggal dunia, walaupun hamba tersebut sudah berada di alam barzakh. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang kita tunaikan dalam semasa hidup kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusalla bainan nas. Sedekah itu nanti dia akan memberikan pertolongan, naungan kepada siapa saja yang menjadi ahli sedekah ketika dia berada dalam kehidupan akhirat. Kalau kita pernah dengar keadaan orang ketika berada dalam padang mahsyar, yang mana pada saat itu seluruh manusia berkumpul pada satu tempat dan posisi matahari diceritakan hanya berjarak 1 jengkal dari atas kepala manusia. Bagi mereka yang menjadi ahli sedekah semasa hidupnya, mereka akan memiliki tempat yang khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan dia adalah ahli sedekah semasa hidupnya di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu berikutnya, ilmu yuntafa'u bihi, pahala yang senantiasa mengalir. Selain sedekah jariyah yang kita kerjakan, juga diceritakan Rasul adalah ilmu yang kita ajarkan yang bermanfaat kepada setiap hamba manusia. Kita mengajari anak-anak kita untuk membaca surah Al-Fatihah. Di setiap anak kita membacakan Al-Fatihah, ketika kita meninggal dunia, pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita. Kita mengajarkan ilmu yang baik kepada putra kita, kepada siapapun yang ada dalam kehidupan ini. Setiap orang tersebut mengamalkan, melaksanakan sesuai ilmu tersebut, ketika kita meninggal dunia, kita akan senantiasa mendapatkan aliran pahala dari apa yang kita kerjakan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang orang lakukan dalam ibadah tersebut. Dan kalau berbicara tentang ilmu,
Tentu ilmu yang paling amat indah adalah ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Ini ibadah yang paling mulia tentunya, karena setiap satu ayat, atau bahkan bukan ayat, setiap satu huruf itu Allah langsung berikan pahala rahmat minimal 10 dalam satu huruf. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasul, sebaik-baik mereka umatku para hamba Allah adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Satu ayat, satu huruf, satu juz, tentu itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa untuk kita ketika kita meninggal dunia. Atau bahkan Rasul juga memberikan gambaran, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menginginkan kebaikan terhadap seseorang, maka Allah akan buat dia paham terhadap ilmu agama. Karena ilmu agama setiap kita ajarkan, sudah pasti kita akan mendapatkan rahmat cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah waladun solihun yad'u lahu. Pahala yang akan senantiasa mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia, diantaranya adalah anak soleh yang senantiasa berdoa kepada kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang anak soleh, tentu setiap kita ingin sekali mendapatkan dan memiliki anak soleh tersebut. Kenapa? Karena ketika kita memiliki anak yang soleh, seorang yang cinta beribadah kepada Allah, itu akan menjadikan kebahagiaan tersendiri untuk kita, baik dalam kehidupan dunia ini, tentu juga nanti dalam kehidupan akhirat. Bahkan yang perlu kita ingat bahwa ketika kita memiliki waladun soleh, bukankah kita pahami bersama kehidupan kita tidaklah untuk selama-lamanya, akan tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang sesaat. Maka kita sangat berharap ketika kita akan meninggal dunia, ketika kita akan menghadapi sakaratul maut, orang yang mengajarkan atau yang membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga kita ingin sekali bahwa bibir yang membisikkan kalimat tauhid itu ketika kita sakaratul maut adalah putra putri kita. Atau bahkan ketika kita meninggal dunia, kita sebagai orang tua sangat amat berharap sekali ketika jasad kita sudah berada di hadapan orang yang banyak, sudah meninggal dunia, kita sangat berharap orang yang menjadi imam sholat jenazah kita adalah mereka putra putri kita. Karena ada sebuah jaminan dari Rasul, ketika seorang anak mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mengatakan, Allahumma ghfir li abi, ya Allah ampunkan seluruh dosa ayahku. Allahumma ghfir li ummi, ya Allah ampunkan seluruh dosa ibuku. Ketika kita sudah menjadi jenazah, sudah berada di hadapan orang yang ramai untuk disolat jenazahkan, anak kita berdoa untuk memintakan ampunan kepada kita, sudah pasti doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan ketika jasad kita akan dimandikan, ketika kita meninggal dunia, kita sebagai orang tua sangat ingin sekali
tangan yang menyentuh jasad kita ketika kita meninggal dunia adalah tangan putra-putri kita. Adalah mereka yang selama ini kita bangga-banggakan, mereka yang selama ini kita cintai, kita berjuang sepenuhnya, banting tulang untuk apa? Untuk kebahagiaan, kesuksesan putra-putri kita dalam kehidupan ini. Dan kita sangat ingin ketika nanti kita dimandikan, jasad kita yang memandikan kita adalah mereka, putra-putri kita. Atau bahkan yang terakhir, ketika kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat, kita sangat ingin yang memasukkan kita adalah mereka, putra-putri kita. Makanya kata Rasulullah SAW, ada sebuah percakapan bahwa di dalam alam kubur ada seseorang yang selalu disiksa disebabkan dia melaksanakan dosa semasa hidupnya. Akan tetapi ada satu saat hamba tersebut, ahli kubur tersebut, dia tidak mendapatkan siksaan di dalam kubur. Karena dia tidak mendapatkan siksaan, dia bertanya kepada malaikat, "Ya malak, lima takifu min darbik?" Wahai malaikat, kenapa saat ini engkau berhenti dari menghukumku? Bukankah engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyiksaku dalam alam kubur ini? Apa kata malaikat? Iya, benar itu ya fulan. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan siksaan balasan kepada mereka ahli dosa dalam kehidupan dunia. Lalu ditanya, kenapa engkau berhenti menyiksaku saat ini? Apa jawaban malaikat tersebut? Wa kaifa adribuka wa waladuka yastaghfiru laka fid dunya? Kata malaikat, ya fulan, benar aku diperintahkan untuk menyiksa hamba Allah yang berbuat dosa semasa hidupnya di dunia di sini. Tapi bagaimana bisa aku memberikan siksaan kepadamu? Bagaimana bisa aku menghukummu saat ini? Sedangkan anak-anakmu di dunia, mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar seluruh dosamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar engkau mendapatkan rahmat dalam kehidupan akhirat ini. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang sudah meninggal dunia, ketika dia berada dalam kubur, ketika anaknya berdoa kepada Allah untuk orang tuanya mendapatkan cinta, mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa tersebut langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hamba Allah yang cinta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mudah-mudahan kita menjadi ahli yang memiliki dan mendapatkan menjadi ahli shadaqatun jariyah wa ilmu yuntafa'u bihi. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, sehingga bisa membawa kebahagiaan untuk kita baik dalam kehidupan dunia dan juga nanti dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.